Super Big Match akan segera tersaji di babak semifinal Piala AFF atau Mandiri ASEAN Cup U23 2025 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia selaku tuan rumah ditantang tamunya yaitu Timnas Thailand. Pertandingan ini bakal digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yakni pada hari Jumat 25 Juli 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan demi asa menjadi juara di turnamen 2 tahunan ini. Timnas Indonesia yang merupakan tuan rumah dan juara grup dari grup A, mereka harus tampil habis-habisan di laga melawan Timnas Thailand ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Kadek Arel dan kawan-kawan agar bisa meraih kemenangan penuh melawan Gajah Putih ini. Beberapa lini terutama di lini depan harus segera dievaluasi agar bisa lebih tajam dan menciptakan gol untuk meraih kemenangan. Sedangkan Timnas Thailand yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu dan merupakan juara grup dari grup C, tentu mereka bakal tampil dengan kekuatan penuh di laga melawan tuan rumah ini. Kemenangan pastinya bakal menjadi target utama untuk bisa lolos ke babak final nantinya. Apalagi Timnas Thailand mempunyai catatan baik ketika berhadapan dengan skuad Garuda. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, skuad Garuda hanya 2 kali meraih hasil imbang dan 3 kali meraih hasil kekalahan. Oleh karena itu, Gerald Vandenborre selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal melawan Timnas Thailand ini. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus di laga selanjutnya ini. Dan berikut ini merupakan potensial starting line up Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenborre yang berpotensi besar bakal diterapkan oleh Gerald Vandenborre untuk meraih kemenangan penuh melawan Timnas Thailand di semifinal Piala AFF atau Mandiri ASEAN Cup U23 2025. Menghadapi Timnas Thailand yang dikenal mempunyai permainan agresif dan mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, formasi 3-4-3 kemungkinan bakal diterapkan oleh pelatih Gerald Vandenborre dengan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang utama bagi skuad Garuda. Cahya Supriyadi bukanlah nama baru di skuad Merah Putih. Ia kerap kali tampil dan selalu menjadi andalan di era kepelatihan sebelumnya yaitu Sintayong. Meski hanya bermain di Liga 2 bersama Bekasi City, namun kemampuan Supriyadi terbilang cukup baik bersama skuad Garuda. Terbukti kala menjadi andalan di Piala AFF Senior kemarin, Cahya Supriyadi terlihat seringkali mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Tidak hanya cuma mempunyai refleks yang sangat baik, Cahya Supriyadi juga mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan. Maka tak heran jika pelatih Gerald Vandenborre akan menjadikan Cahya Supriyadi sebagai pilihan utama di Piala AFF U23 kali ini. Kemudian di sektor lini pertahanan untuk mengawal Cahya Supriyadi dari serangan lawan, nama Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna serta Kakang Rudianto sangatlah cocok untuk menjadi starter. Muhammad Ferrari merupakan pemain yang sering mendapat panggilan baik di Timnas Junior maupun di Timnas Senior. Ia nantinya akan menjadi benteng terakhir di lini pertahanan Garuda. Gak cuma itu saja, Muhammad Ferrari juga kemungkinan akan ditunjuk sebagai kapten tim mengingat ia cukup mempunyai banyak pengalaman memperkuat Timnas Indonesia. Sedangkan Kadek Arel dan Kakang Rudianto akan melengkapi bek tengah Garuda menemani Muhammad Ferrari. Kadek Arel mempunyai ketenangan serta kedewasaan dalam mengambil keputusan. Sedangkan Kakang Rudianto akan lebih bermain impresif untuk menjegal para pemain lawan ketika masuk ke pertahanan. Nantinya ketiga pemain ini akan menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Timnas U23. Sedangkan untuk posisi fullback kanan dan fullback kiri, dua nama yakni Donitri Pamungkas serta Ahmad Maulana akan menjadi andalan bagi pelatih Gerald Vandenborre. Ahmad Maulana merupakan pemain yang selalu menjadi andalan bagi klubnya Arema FC. Ia mempunyai permainan yang cukup agresif, baik waktu bertahan maupun menyerang. Selain itu, ia juga mempunyai fisik yang kuat serta kecepatan yang akan menjadi nilai tambahan bagi skuad Garuda. Sedangkan Donitri Pamungkas tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain asal Persija Jakarta ini.
Ketenangan serta kelugasannya dalam menjaga pertahanan kerap kali diperlihatkan oleh pemain berusia 20 tahun ini. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Donitri Pamungkas juga jago membantu penyerangan dan kerap kali merepotkan pertahanan lawan. Maka tak heran jika pemain ini selalu menjadi pilihan utama di setiap pertandingan timnas Indonesia. Sementara untuk sektor lini tengah, nama Raihan Hanan dan Arkan Fikri akan menjadi andalan untuk mengatur ritme permainan Garuda di lini tengah. Arkan akan menjadi pengatur serangan di lini tengah. Ia mempunyai segudang pengalaman bersama timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi andalan bagi timnas Indonesia, Arkan juga menjadi andalan bersama klubnya yaitu Arema FC. Nantinya Arkan Fikri akan menjadi gelandang bertahan yang akan menjegal serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan timnas Garuda. Sedangkan Raihan Hanan akan menjadi kreator serangan untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda yang berada di lini depan. Sedangkan untuk sektor lini serang, 3 nama akan menjadi andalan bagi pelatih Gerald Van den Boer, yakni Victor Detan sebagai penyerang kanan, Hoki Caraka sebagai penyerang kiri, serta Jens Schreven sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Victor Detan merupakan pemain asal PSM Makassar yang selalu menjadi andalan di Liga 1. Ia mempunyai kecepatan serta skill yang dapat merepotkan pertahanan lawan. Gak cuma itu saja, Detan juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para pemain yang berada di lini depan. Adapun Hoki Caraka merupakan pemain yang selalu mendapat kesempatan dipanggil oleh pelatih timnas junior maupun timnas senior. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia dapat mengaplikasikan bersama timnas Indonesia U23 di Piala AFF atau Mandiri Asian Cup U23 nanti. Selain itu, Hoki Caraka juga mempunyai kualitas finishing yang akurat yang nantinya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad merah putih. Sedangkan Jens Schreven akan menjadi ujung tombak di lini serang Garuda. Meski usianya terbilang muda, namun kemampuan pemain asal FC Dordrecht ini tidak usah dipertanyakan lagi. Ketenangan serta finishing yang selalu mematikan akan menjadi andalan di lini depan Garuda. Selain itu, kemampuan Jens Schreven pernah diuji saat menjuarai Piala AFF U19 di Surabaya lalu. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Jens Schreven juga mempunyai ketenangan dalam melakukan keputusan ketika berhadapan dengan lawan. Maka tak heran jika pemain berusia 19 tahun ini akan menjadi andalan di setiap pertandingan timnas Garuda. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia versus timnas Thailand yang berpotensi besar bakal diterapkan oleh pelatih Gerald Van den Boer di babak semifinal Piala AFF atau Mandiri Asian Cup U23 2025. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia bisa tampil maksimal agar target juara di Piala AFF U23 ini semakin terbuka lebar.